Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah mikroteknik mengenai pengenalan alat dan istilah dalam mikroteknik. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk dari umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai alat-alat dan bahan yang biasa digunakan dalam mikroteknik dan istilah-istilahnya. Ya. Apa itu mikroteknik? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa mikroteknik itu merupakan beberapa metode penanganan dan persiapan spesimen untuk pengamatan dan studi mikroskopis. Jadi mikroteknik ini pengertiannya luas, dan karena ada mikroteknik tumbuhan dan mikroteknik hewan, di mana dalam secara umum pelaksanaannya itu sama, namun karena struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan, di mana sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang sifatnya keras, sementara pada sel hewan itu dia lunak. Jadi perlakuannya berbeda. Ya, kita kembali ke beberapa pengertian. Ada juga orang yang menyebutkan mengenai studi tentang korelasi antara struktur dan fungsi jaringan hewan, ya, sistem organ, serta sel di dalam sistem tersebut. Selanjutnya, mikroteknik itu juga disebut merupakan metode untuk membuat sediaan atau preparat untuk pengamatan mikroskopis. Selanjutnya, mikroteknik juga diartikan sebagai cara persiapan dan penggunaan mikroskop, adik-adik. Karena memang kalau dilihat dari kata pendukungnya, struktur katanya, mikroteknik itu terdiri dari dua kata, yaitu mikro, ya, artinya kecil atau pengamatan tingkat sel, kemudian teknik yang artinya metode atau cara. Jadi pada mikroteknik itu nanti pembahasannya berbeda. Kita bedakan mengenai mikroteknik tumbuhan dan mikroteknik pada hewan, sel hewan. Kemudian tujuan dilakukannya mikroteknik adalah agar dapat mengamati perubahan yang terjadi secara struktural dalam tingkatan seluler pada suatu jaringan atau organ. Sementara kegunaannya yaitu manfaat atau kegunaannya untuk melengkapi pengetahuan tentang kaitan struktur dan fungsi, yaitu mulai dari keseluruhan organ sampai komponen mikroskopis suatu organ. Manfaat yang lain, mikroteknik juga merupakan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan klinis atau sebagai alat diagnosis. Jadi misalnya pada beberapa kasus, misalnya adik-adik, untuk mengetahui suatu sampel misalnya dalam penelitian, apakah itu pengaruh dari komponen yang diuji, itu dapat menggunakan mikroteknik. Sebagai contoh misalnya pada ikan yang mati pada gambar ini, itu ingin mengetahui penyebab kematiannya. Apakah kematiannya disebabkan oleh penyakit, bakteri, jamur, atau limbah, itu dapat diketahui dengan melakukan proses mikroteknik. Ya, dilakukan pembedahan, kemudian organ atau jaringannya diambil, dipersiapkan, kemudian dilakukan proses bagaimana dalam proses mikroteknik sehingga dihasilkan gambar seperti yang di bawah, adik-adik, ya. Ini gambar insangnya, ya, bagian dari insangnya, kemudian akan diperhatikan
penyebabnya itu apa. Ini bisa menggunakan mikroteknik. Kemudian di sisi lain, ini gambar yang menunjukkan laring ya, kalau tidak salah laring pada katak untuk melihat pengaruh suaranya antara katak yang satu dengan yang lain, itu apakah berbeda struktur laringnya menyebabkan perbedaan suara atau tidak. Kemudian yang pada gambar ini embrio pada ayam, ya adik-adik, ini setelah dilakukan pewarnaan, karena kalau sebelum dilakukan pewarnaan itu warnanya bening, ya bening. Kemudian pada gambar di samping ini kalau adik-adik lihat sekilas merupakan penampakan dari ikan yang bening ya, tembus pandang, terlihat tulangnya, kerangka, kemudian sirip-sirip kaudal, ya dorsal, kemudian ini dilihat percabangannya ya. Ini setelah dilakukannya proses mikroteknik adik-adik sehingga dapat diamati bagian-bagiannya. Ini bukan ikan bening seperti pada dugaan kebanyakan orang. Ya, jadi mikroteknik ini merupakan sebenarnya ilmu yang memiliki banyak hubungan dengan ilmu pengetahuan modern lain seperti struktur dan perkembangan, kemudian biologi sel, apoptosis, ya, stem cell, biologi molekuler, bioteknologi, biologi forensik, dan lain-lain. Jadi kegunaannya sangat banyak adik-adik ya. Kemudian alat utama dan bahan yang biasa digunakan dalam mikroteknik itu ada mikroskop ya. Ini adik-adik sudah paham pada mata kuliah biologi umum ini pasti sudah melihat ya. Mikroskop, kemudian ada mikrotom. Nah, ini merupakan salah satu alat utamanya untuk melakukan pembuatan preparat ya, pembuatan sediaan organnya untuk memotong tipis. Mikrotom, kemudian ada open, ada heater, ada water bath, kemudian ada staining jar, kemudian ada pinset dan yang lainnya seperti kuas nanti untuk pembersih. Kemudian bahan utama yang digunakan yaitu jaringan atau organ yang akan dibuat sediaannya ya, baik dari hewan maupun tumbuhan. Kemudian ada parafin, kemudian ada alkohol fiksatif ya, kemudian ada aqueous dan zat pewarna. Zat pewarna ini beraneka ragam adik-adik, ada yang hematoxylin eosin, hematoxylin, kemudian eosin ya, methylene blue dan lain sebagainya. Kemudian kalau parafin itu sebagai blocking untuk agar organ atau jaringan yang ingin diamati itu ketika dipotong itu strukturnya itu tidak berubah. Ya, jadi kita lebih dalam sedikit membahasnya, ini merupakan salah satu alat utama yang digunakan ya dalam mikroteknik, itu mikroskop yang merupakan sebuah alat untuk mengamati sediaan mikroskop ya adik-adik ya, untuk melihat hasil dari sediaan setelah jadi preparat itu penampakannya itu seperti apa ya. Mikroskop itu ada beraneka ragam jenisnya adik-adik, seiring dengan perkembangan teknologi jenisnya sekarang makin banyak gitu ya, dengan berbagai merek itu, namun pada dasarnya itu dapat dibedakan menjadi dua sumber pencahayaannya atau sumber dari penampakannya ya, yang dapat menampakkan objek ya, objek atau yang akan diamati itu ada dua, ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Ya, mikroskop cahaya sumber dari yang dapat menghasilkan gambarnya itu berupa cahaya yang ditembakkan ke objek yang akan diamati. Sementara kalau mikroskop elektron pada gambar di samping itu elektron ya, elektron, kumpulan dari elektron yang intensitasnya tinggi ditembakkan ke objek yang akan diamati sehingga dapat menghasilkan perbesaran yang sangat tinggi adik-adik ya, sampai juta kali. Ya, kalau pada gambar ini contoh dari mikroskop monokuler, disebut monokuler karena satu lensa okulernya, kemudian ini binokuler ya, ini adik-adik pernah lihat yang dua. Kemudian mikroskop stereo ya, untuk mengamati permukaan dari biasanya digunakan dalam
struktur ya, mengamati struktur tubuh. Kemudian mikroskop elektron, ya ukurannya sangat besar sekali adik-adik karena memang proses dari cara kerjanya itu sangat kompleks. Nanti kita akan lebih jelas lebih jelas detailnya pada pertemuan selanjutnya. Ini penampakan dari hasil pengamatannya ya. Kalau yang ini adik-adik pernah melihatnya pada mata kuliah biologi umum 1. Ini penampakan dari sel tumbuhan, ini sel tumbuhan sama sel tumbuhan. Kemudian ini ada sel hewan. Nah, sementara kalau hasil dari mikroskop stereo itu adik-adik penampakannya seperti ini. Jadi dapat melihat permukaan dari permukaan struktur tubuh dari organisme ya. Ini contohnya semut. Nah, kalau yang di samping ini adik-adik pasti sudah menduga bahwa ini merupakan hasil dari penampakan mikroskop elektron adik-adik ya. Mikroskop elektron baik mikroskop elektron scanning maupun transmisi ya. Ini sel darah, kemudian ini ada sel ya, nukleus. Kemudian mikrotom adik-adik ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai salah satu alat utamanya dalam mikroteknik karena tidak mungkin objek atau jaringan atau organ itu diamati tanpa dipotong atau diiris tipis terlebih dahulu menggunakan mikrotom ya. Bisa saja kalau adik-adik sangat expert misalnya ahli pedang gitu atau ahli silet itu menggunakan silet biasa begitu, tapi ya sangat sulit ya, tidak mungkin. Jadi mikrotom ini merupakan sebuah alat untuk membuat irisan preparat adik-adik ya, atau sediaan dengan ketebalan sampai beberapa mikron. Ya tipis sekali adik-adik. Alat ini dilengkapi dengan pisau yang sangat tajam, itu biasanya pada umumnya kebanyakan menggunakan baja murni, atau ada beberapa mikrotom yang menggunakan intan atau kaca, tergantung dari sediaan atau jaringan atau organ yang akan dipotong. Mikrotom ini jenisnya ada dua adik-adik pada dasarnya, itu ada mikrotom rotari pada contohnya yang ini ya, mikrotom rotari karena penggunaannya itu diputar seperti penggilingan. Kalau di adik-adik pernah lihat itu jajan untuk membuat jajan bawang, nah itu rotari ya. Ini rotari, kemudian ini dengan modifikasi ya, jenisnya rotari, tapi ini sudah ada penambahan untuk penentuan berapa mikron yang akan dipotong. Bagian-bagiannya ini adik-adik bisa lihat ini tuas pemutar, kemudian yang B skala ukuran tebal tipis irisan, kemudian C itu kunci pengaman ya sebelum memasang parafin blok atau kaset yang sudah jadi. Kemudian D ini tempat spesimen yang akan digerus. Pada pertemuan selanjutnya adik-adik kita akan membahas mengenai ini ya secara detail, mikrotom penggunaan maupun safety-nya. Kemudian E sebagai tempat pisaunya. Contohnya ini yang ada di kampus kita adik-adik di lab Padu. Ini memang kenapa adik-adik belum melihat atau menggunakannya karena alatnya memang baru datang adik-adik. Jadi bermerek Leica, merek dagangnya jenis Leica RM2125 RTS. Ini termasuk dari mikrotom rotari. Ini adik-adik lihat ini setelah digunakan mikrotom parafin bloknya yang sudah jadi itu dipotong, kemudian ini hasil irisannya ini akan ditaruhkan di preparat ya untuk menjadi preparat yang jadi. Ini nanti untuk penggunaan dan bagian-bagiannya kita akan jabarkan atau jelaskan pada pertemuan yang lebih lanjut. Kemudian alat utama lain yaitu slide dan gelas penutup. Ini adik-adik sudah tahu ya, digunakan untuk menempatkan irisan preparat. Ya, sedangkan gelas penutup itu digunakan untuk menutup preparat. Ya, jadi beberapa jenisnya ada slide polos yang pernah adik-adik biasa lihat, kemudian ada frosted slide. Ini yang bisa digunakan pelabelan ya, dituliskan di sini karena bagian sininya itu agak kasar. Kemudian ada slide concave, bentuknya ada lubang agak cekung ya. Kemudian gelas penutup itu ada gelas bujuk sangkar, kemudian gelas penutup bulat ya, ada ini berbagai ukuran ya, ada persegi panjang, ada yang persegi. Kemudian alat selanjutnya itu ada open ya, open, heater, kemudian ada water bath, ini ada penanas air. Ya, jadi open, heater, dan water bath ini digunakan sebagai alat untuk mencairkan parafin adik-adik.
atau open ini digunakan untuk menghangatkan preparat yang sudah jadi agar kering ya. Kemudian ada water bath atau penangas air, itu digunakan dalam proses penempelan pita preparat yang berkerut. Ya, jadi agar dapat menempel sempurna. Jadi ini pita preparat, adik-adik ya, ini disebut pita preparat. Setelah dipotong menggunakan mikrotom ini, karena saking tipisnya biasanya dia mengkerut adik-adik, agar hasilnya tidak mengkerut, menampakkan organ atau jaringan yang ingin dilihat itu jelas, itu ditaruh di penangas air ya, di air yang sudah dihangatkan, itu agar dia merenggang. Kemudian diambil menggunakan slide kaca preparat, kemudian diamati setelah fix, kemudian baru dijadikan. Kemudian beberapa alat yang lainnya itu ada pipet untuk pewarnaan, ada pinset membantu dalam pengambilan pita kasetnya, kemudian gelas kimia dan peralatan pendukung lainnya ya, kecil-kecil. Kemudian ini beberapa bahan yang biasa digunakan, ada pewarna methylene blue, kemudian ada formalin, ada silol, asam asetat, aquades ya, alkohol. Ya, jadi kemudian kita masuk ke beberapa istilah dalam mikroteknik yang biasa digunakan dalam mikroteknik. Ada narkos itu atau pembiusan, itu proses pembenahan ya, pembiusan untuk mempermudah pengambil jaringan atau organ yang digunakan sebagai bahan untuk mikroteknik. Jadi larutannya itu biasa menggunakan kloroform, alkohol ya, pembiusan sebelum dikorbankan hewannya. Kemudian ada diseksi atau pembedahan, yaitu proses penyayatan atau membedah bagian tubuh hewan untuk mempermudah pengambilan organ atau jaringan dalam tubuh. Kemudian ada fiksasi, ya, merupakan proses yang bertujuan untuk mempertahankan elemen sel atau jaringan sehingga tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran, ya, atau mematikan sel, menghentikan aktivitas seluler, dan mengawetkan proses yang terjadi pada saat itu. Jadi fiksasi ini adik-adik agar organnya itu atau jaringan tidak rusak setelah diambil, misalnya ginjal dari tikus diambil kemudian difiksasi di larutan, bisa menggunakan formalin, alkohol atau asam asetat atau gabungan ketiganya. Kemudian ada staining, itu pewarnaan agar objek atau preparat sediaannya itu dapat diamati dengan mudah. Pewarnaannya ada beberapa macam, ada iosin, kemudian hematoxylin, ya, safranin, methylene blue, dan lain sebagainya. Kemudian dehidrasi, ini untuk mengurangi dan menghilangkan kadar air dalam sel atau jaringan. Larutannya itu biasa menggunakan alkohol bertingkat. Kemudian dealkoholisasi, itu mengurangi kadar alkohol ya atau dalam sel atau jaringan, atau dapat digunakan untuk membersihkan sisa-sisa pewarnaan ya dalam proses mikroteknik. Itu biasanya menggunakan silol ya, silol. Kemudian ada clearing, itu proses menjernihkan preparat agar mudah dilihat bagian selnya, larutannya silol. Kemudian pembilasan, membersihkan kotoran pada preparat atau sisa pewarnaan, biasanya menggunakan aquades. Kemudian mounting, ya, untuk merekatkan spesimen di kaca benda. Nah, jadi setelah jadi pitanya tadi, setelah dianukan di penangas air, ditaruhkan di kaca benda, kemudian diamati setelah fix. Nah, itu ditutup dengan kaca, ya, ditutup dengan kaca penutup. Ya, biasa ditambahkan larutan ethylene ya agar merekat. Kemudian ada embedding atau pengeblokan. Nah, ini pencelupan jaringan atau organ pada parafin cair adik-adik. Jadi agar organnya itu terisi, jadi ketika dipotong itu tidak berubah bentuk sehingga akan lebih mudah diamati. Kemudian ada infiltrasi, itu menyusupkan media penanaman ya atau embedding media dalam jaringan. Kemudian ada labeling ya, proses pelabelan setelah sediaannya jadi. Nah, itu proses pelabelan untuk pemberian nama gitu kan agar tidak tertukar begitu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan dari mikroskop dan mikrotom ya, mikrotom
itu bagaimana safety-nya, bagaimana penempatan pisau, mata pisau, kemudian blok, ya, blok jaringan yang akan dipotong. Ya, adik-adik tetap semangat, jangan lelah untuk menginfokan ke keluarganya, orang tua, saudara, kakak, adik untuk tetap menjaga kesehatan, ya, protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan dengan tatap muka. Karena memang kalau belajar online ini sangat banyak kekurangannya ya, tidak terlalu efisien, kemudian ya memang tidak maksimal lah. Kemudian tidak lelahnya saya memberikan semangat begitu adik-adik jika ada tugas, itu tugasnya dikerjakan, jangan hanya dipikirkan begitu kan, kalau hanya dipikirkan, dikeluhkan itu tidak akan selesai, dikerjakan, niatkan ibadah, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Jadi memang Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi adik-adik tetap semangat ya, tetap optimis, apalagi sudah semester 5 ya. Insya Allah sebentar lagi. Sampai sini materi pertemuan hari ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.